CGP Angkatan 7 dari SMP 2 Bayi Kudus, Kabupaten Kudus. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan tentang bagaimana melakukan supervisi akademik dengan cara teknik coaching. Baik, perkenalkan di sini saya bersama teman saya Bu Eka Saptarini akan mempraktekkan praktek coaching tersebut. Bu Eka, dalam proses ini nanti sebenarnya itu kan ada pra-observasi, kemudian observasi, dan yang terakhir adalah pasca. Pada kesempatan ini nanti saya akan mengambil bagian pra-observasi tersebut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Eka. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kemarin kita sudah berbincang-bincang terlebih dahulu ya Bu, bahwa kesempatan kali ini saya lakukan sebagai tahap awal itu atau disebut dengan pra-observasi sebelum nanti saya akan ke kelas panjenengan untuk melihat secara langsung bagaimana proses pembelajaran yang selama ini sudah Bu Eka praktekkan seperti itu. Bu Eka nanti pada saat saya mengobservasi kelas jenengan, tujuan pembelajaran yang ingin jenengan capai dari hasil observasi tersebut itu apa? Baik. Tujuan pembelajaran dari nanti pada bab ini saya akan ambil tentang teks drama. Yang pertama yaitu merumuskan pengertian teks drama melalui pengamatan model dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Lalu yang kedua, mengidentifikasi karakteristik teks drama tetap dengan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Baik, kalau saya menerka berarti di sini itu sebenarnya ada dua ya Bu, ada dua tujuan nih. Yang pertama itu tentang bagaimana kita bisa merumuskan, maksudnya siswanya ya, siswanya mampu merumuskan. Kemudian yang kedua nanti bagaimana siswa itu mampu mengidentifikasi. Benar ya Bu. Tapi nanti yang mau dilakukan itu eksekusinya dikonsenkan kepada pembelajaran berdiferensiasi seperti itu ya Bu. Iya. Kira-kira dalam pandangan Bu Eka itu pembelajaran berdiferensiasi itu yang hendak dicapai itu tahapan yang seperti apa? Pembelajaran berdiferensiasi melalui ada tiga, yaitu tentang diferensiasi proses, diferensiasi produk, lalu diferensiasi tentang konten. Nah, ini nanti pada pembelajaran teks drama ini pada kelas 8 ini nanti saya ambil mungkin yang diferensiasi proses dan produk, karena nanti pada pembelajaran yang ada di kelas saya akan memutarkan sebuah drama nanti ya Bu Usi yang memutarkan sebuah drama yang saya ambil dari YouTube yang berjudul Sepasang Merpati Tua. Nantinya untuk yang ada di kelas. Merpati Tua itu ya nanti yang Sepasang Merpati Tua. Tadi Bu Eka kan menjelaskan gitu ya, diferensiasinya itu nanti ke proses sama produk saja gitu, hanya dua berdiferensiasi. Dalam prosesnya itu nanti yang berdiferensiasi seperti apa yang Bu Eka maksudkan? Apakah membedakan dari minat siswa atau dengan cara perbedaan konten atau bagaimana? Bisa dijelaskan? Iya, kemungkinan nanti setelah saya akan memutarkan sebuah drama yang berjudul Sepasang Merpati Tua itu, nanti mungkin dari tiap-tiap siswa, dari tiap-tiap anak itu akan berbeda-beda dalam menanggapi, menyimpulkan dari isi drama tersebut. Itu nanti yang mau saya ambil dari situ untuk dia bisa mengetahui tentang tadi, mulai dari tujuan pembelajaran dari awal ini yang menjelaskan tentang pengertian teks drama itu, lalu tentang mengidentifikasinya biar anak itu tahu. Makanya kita bicara dulu tentang sebuah drama, setelah itu baru bisa jadi tetap ya Bu ya, meskipun kita tadi mau menggiring anak, tapi tetap kita menjadi fasilitator di awal pembelajaran seperti itu.
Baik Bu Eka, ini nanti kira-kira dalam proses pembelajarannya model yang mau dipakai itu model apa? Model pembelajaran mungkin dengan cara kelompok atau seperti apa itu bisa dijelaskan? Ya, di dalam kelas nanti model pembelajarannya nanti akan saya buat kelompok per kelompok untuk dari tiap-tiap anak itu biar lebih mudah kita pakai aja buku kerja yang ada di kelas biar tidak antar itu ya ada buku kerja yang ada di kelas kita pakai aja itu anak duduk berkelompok setelah itu nanti drama yang saya maksud tadi kita putarkan. Kemudian tugas dari kelompok ini nanti tugas dari setiap kelompok itu nanti pertama dia akan menonton dari drama yang berjudul Sepasang Merpati Tua itu. Setelah itu nanti dia bisa menjelaskan, dia bisa mengidentifikasi dari karakteristik teks drama tersebut, baik dari penokohannya, dari alur ceritanya, setting tempatnya, dan sebagainya yang sudah termasuk dalam unsur tersebut. drama anak nanti itu seperti mengidentifikasi apa-apa yang ada di dalamnya. Karena mungkin nanti dari setiap kelompok pasti akan berbeda-beda penangkapannya, cara menangkapnya gitu. Kemudian kalau produk yang ingin tadi Bu Eka kan juga menjelaskan tentang adanya perbedaan produk atau diferensiasi produk seperti itu. Kira-kira produk yang hendak dihasilkan atau letak diferensiasinya itu seperti apa? Letak produknya berupa nanti foto-foto kegiatan anak, terus kemungkinan nanti ada video cuplikan foto, cuplikan video nanti yang akan saya ambil. Jadi memang bermacam-macam gitu tergantung nanti minat anak itu minat apa anaknya gitu. Jadi jenengan di sini tidak memaksa anak harus membuat gambar itu enggak ya? Nanti mungkin di akhir paling cerita, tapi untuk di awal kita yang baru pertama yang baru akan mengidentifikasi dan pengenalan tentang teks drama, makanya saya berikan contoh dulu teks drama. Tapi kalau untuk produk akhir di akhir nanti kemungkinan ada membuat sebuah skrip naskah teks drama seperti itu. Dan kalau untuk akhir semester 2 ini sampai dengan waktu karena waktunya kita sudah mulai master, ada sebuah drama yang akan dipertunjukkan yang akan dibuat oleh anak-anak. Oh gitu. Baik Bu Eka, tadi kan untuk area pengembangan berarti yang ingin dicapai Bu Eka dalam proses observasi nantinya itu pada pembelajaran diferensiasi. Kemudian untuk tujuannya tadi sudah dijelaskan di awal. Pada intinya sih nanti kita mau melihat pembelajaran berdiferensiasi ini memang benar-benar sudah berhasil atau belum ya? Iya. Kemudian bagaimana strategi Bu Eka untuk mempersiapkan hal-hal tersebut? Strategi yang digunakan yang pertama dari RPP, dari pembuatan RPP yang sudah ada tentang bab teks drama ini. Di dalam RPP itu sudah tertulis, sudah tertera dengan jelas bahwa dari mulai kegiatan pendahuluannya, dari kegiatan intinya sampai kegiatan penutupnya di RPP itu sudah ada yang memuat tentang pembelajaran berdiferensiasi ini, pembelajaran yang secara sosial emosional dari mereka dan pembiasaan tentang budaya yang tertulis. Ya, berarti intinya nanti selain dari pembelajaran berdiferensiasi, kita juga akan mencoba untuk membuat penguatan itu lagi di sosial emosional anak gitu ya, dan juga menerapkan budaya-budaya positif dari Iya, seperti itu. Mungkin Bu Eka tahu bisa menggambarkan sedikit saja budaya positif yang ingin dicapai nanti itu seperti apa? Budaya positif pertama doa sebelum memulai dari pelajaran, lalu menghargai antar teman, menghargai apa ini namanya perbedaan pendapat. Soalnya tadi kan ada tentang pembelajaran kelompok yang akan dibuat, otomatis nanti antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya setelah menonton drama kita
ambil anak untuk kita suruh mengambil hasil dari menonton, melihat dari drama itu tadi apa saja, otomatis nanti ada perbedaan dari tiap-tiap kelompok yang ada seperti itu. Kalau saya lihat berarti kalau Bune di sini saya memberikan garis besar strategi yang dilakukan Bu Eka itu yang pertama Bu Eka jelas ya sudah membuat RPP-nya terlebih dahulu gitu ya. Kemudian yang kedua nanti mempersiapkan apa yang dibutuhkan di kelas itu termasuk bagaimana ketika kita nanti kan akan mengelompokkan anak ya, artinya kita juga memiliki tadi sudah disiapkan dengan bekerja terlebih dahulu. Kita pakai yang ada. Ya gitu ya Bu. Kemudian saya juga melihat artinya nanti di sini untuk strategi yang sudah disiapkan Bu Eka juga berusaha untuk memasukkan ASE gitu, sosial emosional dan budaya positif yang ada di sekolahan, tetapi nanti direpresentasikan ke dalam bentuk kelas, dalam bentuk pembelajaran di dalam kelas. Baik, ini saya rasa cukup ini dulu Bu Eka tadi kita observasinya. Kita nanti ketemu lagi di observasi kelasnya Bu, kita nanti silakan kita belajar sama-sama dengan anak-anak. Ya. Terima kasih Bu Eka atas waktunya. Sama-sama Bu. Ya, sama-sama. Baik, demikian dari tahapan pra observasi. Kita akan ketemu kembali di observasi kelas pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Tetap semangat. Oke, kita akan akses dulu pagi ini. Sepertinya ada beberapa kursi yang kosong. Siapa ini yang akan? Nggak ada alasannya hari ini, nggak ada surat hari ini. Pada pagi hari ini, seperti jadwal yang kemarin sudah ada, setelah dari kemarin TPS kita lanjutkan pelajaran. Bab yang terakhir kita yaitu tentang teks drama. Teks drama. Kalau kamu sudah menguasai yang namanya drama, tahu kan yang namanya drama? Pada nanti pembelajaran teks drama ini nanti kita akan supaya dapat mengetahui tentang pengertian dari teks drama yang pertama. Yang kedua nanti akan mengidentifikasi karakteristik dari teks drama. Mengidentifikasi karakteristik nanti dari teks drama otomatis tahu mulai dari penonton, dari alur cerita, setting dan segala macam dari menyenangkan apa tidak kira-kira kalau sebelum membuat teks drama? Terus selanjutnya nanti ada bagian teks drama, nanti kita akan juga mengutarakan sebuah drama loh ya, bukan pemikiranmu wah gila drama Korea beda dengan itu, tapi drama nanti yang kita ambil yaitu tentang drama yang ada di salah satu drama yang ditulis oleh seniman besar Indonesia, tapi judulnya tidak sama. Dan setelah itu nanti mereka akan menyuruh kalian membuat kelompok-kelompok mengidentifikasi dari hasil penglihatan dari tokoh dari novel. Oke, pada bagian yang pertama ini coba dibuka
dulu buku bahasa Indonesia untuk pakai buku Indonesia-nya. Bagian halaman 200 yaitu bagian terakhir kita. Ada yang nggak bawa buku paket? Ada yang nggak bawa? Oke, sudah ketemu? Coba gue kasih waktu sebentar dilihat sekilas tentang drama tersebut. Setelah itu nanti baru gue tukarkan sebuah baca sekilas dari halaman 200 mengenai teks drama. Kita tahu gambaran secara tengahnya dengan baik. Sekarang mereka akan membagi kelas ini menjadi kelompok-kelompok yang nantinya setelah mereka putarkan drama, nanti kalian akan bisa menjelaskan mengenai dan mempublikasi dari drama yang diputarkan. Oke, silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing sesuai dengan jadwal tersebut. Mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya, kelompok 1 mana tangannya? Kelompok 2, 3, 4, 5, 6. Oke, gue akan putarkan drama. Apa kira-kira judulnya? Sepasang merpati tua. Kalau kamu sudah mendengar dari judulnya, apa kira-kira yang ada di benak? Kalau dalam bahasa Indonesia diumpamakan sebagai merpati, apa dia langsung diartikan sebagai kalimat dan nyata kalau cerita ini menceritakan tentang merpati? Apa kira-kira? Bahasa suami. Oke, betul. Yang namanya merpati itu belum tentu arti secara filmnya adalah merpati. Baik, kita buka sama-sama. Kamu perhatikan kalau ceritanya ada perlawanan yang berjelas. Ya. Oke, sekarang setelah kamu menonton drama tadi, sekarang coba tugaskan tentukan identifikasi dari unsur drama. Yang pertama, temanya dari drama itu apa sih? Yang kedua, alurnya apa? Yang ketiga, tokohnya siapa? Yang keempat, amanat dari drama itu apa? Kan drama itu apa? Coba dirutinkan, didiskusikan dengan tokohnya masing-masing. Mulai dari sekarang. Temanya subjeknya siapa? Tokohnya siapa? Alur metanya bagaimana? Dan amanat yang dapat kamu ambil dari drama Sepasang Merpati. Ingat ya tadi, berarti sudah tahu ya yang namanya merpati tua di sini tadi itu bukan sepasang merpati, tetapi sepasang suami istri yang sudah tua. Jangan dikira kalau orang yang sudah berumah tangga baru sudah tua tidak ada tapi ya contohnya itu tadi baru ngomong itu juga. Coba sekarang didiskusikan dengan kelompokmu tadi unsur-unsur drama yang sudah kita. Setelah nanti selesai, maju disebutkan dari hasil diskusi kelompok. Silakan dijalankan.
Suaranya yang keras biar teman-temannya mendengar. Silakan dengar. Sebutkan mulai dari temanya tentang apa, ya, contohnya, lalu amanatnya. Naskah pasal pertama karya Bernardo adalah naskah drama realis yang berkisah tentang kehidupan sosial dan romantisme masa orang tua. Penambahannya. Contohnya satu, ditokohi kakek dan nenek. Nenek yang ditokohi Erdian Lansari dan tokoh kakek ditokohi. Benar di situ penambahannya? Siapa? Sesuai dengan drama tersebut penambahannya? Jawabannya si Dinda benar? Satu. Benar? Terus selanjutnya amanatnya dari drama tersebut apa? Amanat dari naskah pasal merpati tua dalam hidup itu pasti ada masalah dan diselesaikan masing-masing. Oke. Berikan tepuk tangan dari kelompok ada yang sudah siap dari kelompok drama atau mau goyang juga? Ayo. Kenalkan nama saya Iqbal Setiawan. Dari kelompok? Saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan nama tema adalah sepasang merpati tua. Nama tokoh sepasang kakek dan nenek. Amanat drama adalah selesaikan masalah dengan bersama-sama. Oke. Dari jawabannya kelompok 6 yang diwakili oleh Iqbal sudah dapat penambahannya di sini siapa? Penambahannya di sini siapa sih tokoh dari drama tersebut? Kakek dan nenek. Terus lagi amanat yang bisa kamu ambil. Amanatnya, moral valuenya apa? Dari cerita itu apa tadi Iqbal? Amanatnya selesaikan masalah dengan bersama-sama. Selesaikan masalah dengan bersama-sama. Bersama siapa? Bersama dirinya. Oke, duduk. Berikan tepuk tangan buat kelompok 6. Satu lagi, ayo. Ya, oke. Berikan tepuk tangan. Kenalkan nama saya. Dari kelompok berapa hanya? Dari kelompok 5. Oke, silakan. Tema sepasang merpati tua. Tokoh kakek dan nenek. Amanatnya Amanat yang dapat diambil. dalam setiap rumah tangga pasti ada pertengkaran dan ini kepala dengan Oke, dalam setiap rumah tangga itu pasti selalu ada masalah. Lalu dapat dan bisa selesaikan. Berikan tepuk tangan buat kelompok. Silakan duduk. Terima kasih. Coba sekarang kita bisa simpulkan sama-sama. Gue kan tanya dulu, unsur-unsur drama yang terkandung itu apa saja unsur drama? Dari mulai juga dari alurnya dulu, penokohannya, apalagi dialognya, lalu latarnya. Kalau latar cerita dari drama itu gimana tadi belum ada yang menyebutkan? Panggung dia, panggung di sini di dalam drama ini, drama sepasang merpati tua itu diibaratkan sebagai panggung kehidupan. Panggung kehidupan itu yang seperti apa saja? Bisa saja yang diambil dari rumah, bisa saja diambil dari masalah yang ada di kantor kakek nenek itu, dia kerja di mana, bisa diambil di lingkungan masyarakat. Jadi dalam satu panggung drama tersebut itu sudah menceritakan dari beberapa cerita yang diambil. Terus apa lagi untuk dramanya? Apa? Ya, lalu terus yang terakhir ada amanat cerita tersebut.
drama sepasang merpati tua itu. Amanatnya apa tadi? Tadi dari perwakilan kelompok 1, kelompok 5, kelompok 6 sudah satu suara. Titik temunya benang merahnya sudah ketemu. Apa? Sudah betul tadi. Dalam setiap kehidupan itu pasti ada masalah yang timbul. Lalu ya dari setiap masalah yang ada itu tetap harus diselesaikan, dicari jalan keluarnya, walaupun kadang ada bentrok, ada pertikaian dari setiap sisi kehidupan. Kalau di situ diceritakan, digambarkan oleh sepasang kakek dan nenek yang dianggap sudah sepasang suami istri yang sudah tua, bisa menggambarkan dari kehidupannya masing-masing, entah dari pertengkarannya, dari apa, nah itu sudah digambarkan di situ semua. Oke, sudah dari pelajaran hari ini, dari pelajaran teks drama hari ini, yaitu yang sudah kamu tahu dari pengertian drama itu sendiri. Yang pertama, yang kedua dari tujuan pembelajaran ini yaitu kamu bisa mengidentifikasi teks drama, yaitu unsur teks drama yang sudah kamu diskusikan dengan kelompokmu setelah kamu melihat drama sepasang merpati tua itu, dan kamu sudah nanti ke depan mempresentasikan diskusi kamu dengan kelompok kamu. Oke, terima kasih buat pembelajaran hari ini. Kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Terima kasih buat perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana rasanya hari ini? Alhamdulillah dari puisi. Lebih semangat? Pastinya. Oh, Semangat. Alhamdulillah saya sudah baik. Bu Eka, kemarin kan kita sudah membahas di praobservasi maupun kita observasi. Sekarang pada kesempatan pasca observasi ini saya mau berbincang-bincang dengan Bu Eka dalam beberapa masalah. Bu Eka bersedia soal itu? Ya. Baik Bu Eka, menurut Bu Eka, kemarin kan saya sudah berusaha untuk bersama dengan Bu Eka untuk mencari hal apa yang tidak diterapkan dalam kelas. Kemudian dalam kegiatan observasi beberapa juga sudah dilakukan. Menurut Bu Eka, catatan refleksi gitu yang terangkum dalam kegiatan maupun observasi itu apa? Ini catatan tersenang ini anak-anak jadi lebih bekerja, semangat dengan pembelajaran. Dan kemarin itu ada video sesuai dengan temanya yang pada teks drama kemarin. Lalu juga banyak hal baru yang menjadi tantangan saat melakukan pembelajaran pada materi teks drama. Oh gitu ya. Jadi secara umum sudah berhasil gitu terjadi. Secara umum dari proses pembelajaran sudah mungkin hanya bagian refleksi saja kemarin. Sedikit gitu ya bagian refleksi, karena maka refleksi itu penting ya. Iya. Bu Eka, pada kesempatan kali ini di tahapan pasca observasi ini saya hendak membicarakan beberapa hal gitu Bu terkait dengan hasil observasi saya kemarin gitu. Yang pertama saya nanti akan bertanya tentang pengembangan yang ingin dicapai saat pra-observasi maupun saat observasi itu menurut Bu Eka bagaimana area pengembangan yang dicapai? Area pengembangannya mungkin yang pertama menguatkan lagi tentang pembelajaran berdiferensiasi tersebut.
lalu melakukan mindfulness pada pembelajaran anak-anak yang kemarin. Lalu tadi yang saya bilang ada kurangnya karena melakukan refleksi, melakukan refleksi ada ya sudah iya kemarin karena apa ya mungkin satu hal di bagian refleksinya itu, lalu mendesainasi praktik baik pada anak-anaknya. Jadi kalau menurut Bu Eka kemarin pengembangan yang dicapai kan awalnya di situ ada pembelajaran berdiferensiasi, kemudian apa Bu Eka? Iya, ASE dan budaya positif. Budaya Menurut positif, Bu Eka sudah berhasil apa Bu dalam proses itu? sudah. Dan Ya, sesuai dengan kompetensi sosial, emosionalnya sudah masuk, budaya positifnya juga sudah, karena di dalam RPP-nya pun memang sudah tercantum ya. sudah direncanakan Sudah sebaik direncanakan mungkin. Bu Eka kemudian menurut Bu Eka pembelajaran yang Bu Eka terapkan itu sudah menyenangkan dan berdampak positif terhadap murid apa Bu? Bisa dijelaskan? Pembelajaran yang kemarin kami lakukan bersama itu sudah saya kira, karena selain anak-anak pertama tadi ada pembelajaran berdiferensi yang kita masukkan ada ASE, budaya positif, lalu di pembelajaran menggunakan media video sebagai kita putarkan film sebagai materi dari teks drama tersebut, lalu ada anak mendiskusikan dari hasil menonton bareng itu tadi, lalu kita ambil kesimpulan dari pembelajaran nonton bareng itu tadi. Seru gitu. Iya. Baik Bu Eka, tadi juga beberapa Bu Eka juga sudah menjelaskan bahwa yang perlu dikembangkan lagi itu bagian mindfulness itu tadi nih, untuk menarik anak lebih fokus kembali. Kemudian Bu Eka juga menjelaskan perlu adanya refleksi gitu. Iya. Setelah kita melakukan ini pasca observasi itu apa yang tidak ingin Bu Eka lakukan karena tidak lagi dan ingin Bu Eka? Saya merasa senang kemarin pembelajaran yang sudah terlaksana pada saat observasi kemarin, karena ada teman yang bisa diajak berbicara, sharing tentang pembelajaran di dalam kelas. Ya, tidak hanya pembelajaran di dalam kelas itu hanya monoton, guru hanya menjelaskan, siswa mendengarkan, tapi kita masukkan segala macam dari yang mulai berdiferensiasi dan macam-macam itu tadi. Dan kita bisa cari kekurangan apa, kelemahan apa dari saya terutama, lalu ada Bu Firman bisa jawab yang bisa memberi masukan ke saya kemudian di sini ada Kita bisa belajar bersama di sana ya Bu Eka. Jadi Bu Eka di lembar catatan percakapan pasca observasi yang sudah saya kemarin sudah pernah saya sharingkan ke Bu Eka, di situ kan ada tentang rencana tindak lanjut. Mungkin bisa panjenengan jelaskan tindak lanjut apa yang ingin Bu Eka lakukan setelah kita melakukan konsultasi. Baiklah, rencana tindak lanjut dari kemarin mungkin yang pertama lebih mendalami lagi tentang pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial, lalu ada pembelajaran sosial emosional, lalu ada ini yang penguatan budaya positif. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua bisa tadi pada tujuannya menyelipkan mindfulness tadi, karena memang ada kurangnya gitu ya, harus perlu sekali. Lalu lagi yang paling terakhir itu tadi memang ada juga kekurangannya, melakukan refleksi pembelajaran. Sejauh ini menurut Bu Eka arti penting dari refleksi itu apa? Penting sekali karena bisa untuk anak
merefleksikan kembali, mengevaluasi lagi kembali dari mulai pembelajaran yang awal sampai dengan yang akhir gitu. Ya. Jadi Bu Eka, kalau boleh saya izin bertanya gitu, mungkin dari hasil kita bicara kali ini, rencana untuk mengembangkan diri itu sudah tertulis Bu Eka yang mau dilakukan. Yang pertama, lebih menguatkan lagi tentang pembelajaran diferensiasi, penguatan pembelajaran Dia diferensiasi. tujuan yang mau bisa Tujuannya yang pasti dapat mengaplikasikan pembelajaran berdiferensiasi tersebut di dalam kelas. ukuran keberhasilan dari Panjenengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi seperti apa? Ukurannya nanti mungkin anak-anak bisa terlayani dengan baik dengan pembelajaran yang berdiferensiasi tersebut. Oh, dapat melayani dengan Ya, Jadi karena ada pembelajaran yang menyenangkan. karena pembelajaran yang menyenangkan itu tadi. Untuk agar apa yang telah kita maksudnya rencanakan itu dapat berhasil, mereka butuh pendukung apa? Sarana prasarana itu pasti. iya. Mungkin kemarin ada suara yang rada kurang pada saat kita Terdengar gitu, ya. akhirnya kurang, lalu karena pencahayaan entah itu dari kemarin lampu itu otomatis saya itu sarana prasarana lagi yang memadai kita. Waktu batas kita untuk mengukur keberhasilan ini dibutuhkan sampai berapa minggu atau berapa bulan mungkin mereka Perkiraannya mungkin sekitar 1 bulan mungkin. 1 bulannya Iya. Baik, selain pembelajaran berdiferensiasi, mungkin ada pengembangan diri lain yang ingin kita lakukan itu. Iya, tadi yang sudah saya sebut di depan mindfulness. Pemain bola Itu tadi itu ada utama. gitu ya. Mindfulness itu paling utama juga. Selain mindfulness, kita bisa dijelaskan pada kalimat Lagi dapat melakukan mindfulness itu dalam proses pembelajaran selama proses pembelajaran. Ya, ukuran keberhasilan mereka berhasil itu namanya apa? kalau ukurannya bisa pakai biar anak-anak itu bisa fokus, kita bisa menggunakan musik, memutarkan, entah itu nanti ada kata-kata motivasi. Kemarin dari film yang terputar pun kalau bisa kita ambil kesimpulan, amanat dari film tersebut bisa menjadi kata motivasi buat mereka juga. Waktu yang dibutuhkan mereka untuk mendapatkan Kalau untuk ini mungkin lebih singkat dari yang tadi, dari pembelajaran diferensiasi. Mungkin kalau ini hanya 1 minggu bisa. saya Bu ya. Bisa. Baik, selain dua hal tadi mindfulness maupun pembelajaran berdiferensiasi, mungkin mereka punya area pengembangan yang lain gitu agar dalam proses pembelajaran itu bisa lebih mantap gitu ya Bu ya. Refleksi. Refleksi ya, kita kembali ke Kembali ke refleksi. Memang kita dari awal kemarin saya tahu kemarin refleksi yang sebenarnya kurang gitu. Walaupun belum direview tapi sudah itu direfleksi. Jadi mengadakan refleksi di akhir pembelajaran. dalam kurun waktu berapa mereka kalau untuk refleksi ini? Kalau refleksi ini mungkin sama-sama dengan pembelajaran berdiferensiasi butuh 1 bulan berbeda. Kontinu. Iya, karena butuh kesinambungan yang secara menerus gitu. Untuk agar kita tahu juga ya. Iya, sudah semua anak. Baik Bu Eka, ada lagi yang mau disampaikan? Selain dari tiga hal itu, Mungkin satu lagi tentang tadi diseminasi praktik dengan teman sejawat dengan Bu Isi tadi contoh kita baru melakukan kerjasama ini itu sangat membantu sekali. kita panitia praktiskan Iya, dan harus itu Bu. dari ini Jadi iya bermanfaat dan harus tetap kita jalankan, kita kembangkan, jangan hanya seperti itu di sini saja.
Jadi sama-sama ya kebaikan demi kemajuan perkembangan sekolah. Izinkan di sini saya untuk menjelaskan atau menyampaikan gitu referensi diri dari latihan coaching kali ini. Yang pertama, saya merasa sudah percakapan ini sudah berjalan dengan baik, tidak ada yang kurang. Kemudian yang kedua, menurut saya yang perlu ditingkatkan dalam proses ini itu untuk membuat pertanyaan mereka gitu agar lebih menggali potensi dari yang kita coaching. Akhirnya mereka ini selama proses coaching ini saya juga merasa kondisi khusus ya, kehadiran penuh ya, saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendengarkan apa yang menjadi permasalahan sekaligus bagaimana saya mendampingi coach saya untuk bergerak lebih maju seperti itu. Kemudian apa yang ingin saya lakukan untuk meningkatkan, saya rasa yang mau meningkatkannya bagaimana kita bersama-sama mau untuk belajar lebih banyak lagi. Baik, bagaimana Bu Eka perasaan Anda setelah melakukan coaching hari ini? Sangat senang, saya sangat senang sekali karena ada teman yang bisa, sekali lagi ada teman yang bisa diajak berbagi, sharing tentang apa itu yang selama ini kalau ada masalah, ada kesulitan dalam proses pembelajaran atau walaupun kita bisa mata pelajaran, tapi kalau kita bisa mencari masalah apa yang ada pada saya atau mengatur solusi, kita bisa saling bertukar cerita lalu ya masalah itu kita selesaikan bersama-sama. Dan untuk lebih lagi dalam proses belajar yang selanjutnya bisa lebih baik lagi dan lebih baik. Bu Eka, saya rasa ini sudah cukup, tapi mungkin ada hal yang mau disampaikan Bu Eka pasti cukup. Sudah cukup. Terima kasih Bu Eka. Semoga apa yang telah jenengan rencanakan tadi sekaligus perbaikan yang mau dilakukan dapat berjalan dengan baik, sukses dan menjadi guru yang dibanggakan oleh Amin. Semoga kesuksesan tidak selalu kita semua demi SMP kita. Terima kasih Bu Eka. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.